Ini kita udah mulai perjalanan dan menuju tol MBZ. Awalnya ketar-ketir ya, takutnya MBZ tuh full dan akhirnya kita harus pakai jalur bawah, itu agak deg-degan banget sih. Ternyata pergi di hari H itu kayaknya pilihan yang sangat tepat banget dan memang segini kosongnya jalanan. Oke, tidak ada palang di palang, ya kan? Jadi kita memang bisa langsung cus ngeng lewat MBZ dan bismillah, alhamdulillah ternyata memang tol MBZ-nya dibuka. Yeay, dan bener-bener lowong sih jalanannya tuh, bener-bener lengang banget ini, sepi banget. Walaupun ternyata di tengah-tengah agak tersendat-sendat, sudah banyak pemudik yang sudah sampai di sini ya kan. Tapi tetap masih ramelan sih, rame lancar. Jadi masih aman. Dan pemandangan yang paling seru adalah itu, lihat ada banyak orang taruh-taruh barang di atas mobil yang kadang nggak sepenuhnya mereka pasang rak ya, itu tuh lucu banget sih. Tapi it's okay lah, kalau aku tetap masih di dalam mobil semua sih, nggak ada yang aku taruh di atas. Dan ini udah mulai macet ya kan, tapi masih jalan sih. Aku agak lupa kecepatannya berapa ya, ini kita nggak parah sih, kayak masih adalah 60 80 juga masih bisa jalan sih ini, walaupun nggak bisa 100 sampai 120 tuh nggak bisa ya, tapi nanti bisa lagi sih. Nah ini kita udah keluar MBZ, sudah menuju ke kita ya udah mulai masuk tol Cikampek. Oke guys, aku nggak bisa ngerinciin biaya per tolnya karena ada beberapa kali aku miss gitu. Jadi mungkin kalau untuk biaya tol kalian bisa googling. Tapi aku punya totalannya gitu. Jadi nanti aku akan totalin, aku akan kasih tahu ke kalian biaya perjalanan aku untuk Jakarta Bali itu berapa habisnya ya kan. Terus juga beberapa biaya-biaya lainnya gitu. Nanti aku akan jelasin di akhir-akhir video ya. Yang paling sengsara dari pergi ini adalah kebutuhan untuk ke toilet. Jadi mau gak mau kita bertiga kan perempuan ya, aku, mamah, dan adik aku. Itu gak mungkin aku minggir gitu kan, kayak di pinggir terus aku main pipis gitu aja, itu kayak gak mungkin gitu, kita butuh toilet ya kan. Dan itu paling sengsara sih, karena semua rest area itu full. Bahkan ngantri untuk masuk ke rest area itu beberapa dimulai dari sebelah kiri di jalan tolnya gitu, udah mulai dikon-konin, udah mulai dijagain sama polisi. Kalau mau masuk rest area langsung masuk sini tuh panjang banget. Jadi kayak itu buang waktu lah gitu. Sementara kita yang udah berangkatnya siang tuh kayak kita harus sampai segera. Jadi kita memang udah ada destinasi khusus, maksudnya kita memang mau berhenti di sekitaran daerah Jawa Timur sebelum akhirnya ngelanjutin perjalanan untuk nyebrang gitu. Jadi kita memang harus sampai sana kalau bisa, biar nggak mengganggu saudara kita yang di sana gitu, nggak mengganggu si pemilik rumah itu, jangan sampai datangnya malam-malam gitu. Makanya kita agak berpacu dengan waktu itu gitu kan. Dan juga aku sepanjang perjalanan benar-benar nahan untuk nggak perlu ke toilet karena suami aku bilang kayaknya bakalan penuh kalau masih di sini. Jadi mungkin masih sepi itu di sekitaran masuk wilayah timur gitu kan. Jadi aku beneran nahan pipis. Jadi aku yang paling beser itu tidak minum sepanjang perjalanan. Jadi aku makan doang pelan-pelan gitu kan, terus aku nggak minum. Sebenarnya itu nggak boleh ya guys, karena namanya di perjalanan kita harus terus terhidrasi. Dan aku juga sebenarnya bawa air, cuman aku nggak berani karena aku beseran, daripada nanti ribet ya kan. Jadi aku ya udah, aku makan dikit-dikit biar nggak bosen ya kan. Terus juga aku harus nemenin suami aku di sebelah kalau misalnya dia butuh minum, butuh makan. Jadi aku yang ngelayanin dia untuk bukain makanannya, bukain minumannya, kadang-kadang juga suapin makanannya gitu. Jadi kalau tidur sih aku bisa dikondisikan ya, tidur aku sih nggak yang pelor nempel terus molor, enggak sih gitu. Cuma kalau udah bosan tuh emang
aku udah bingung, biasa aku tidur tapi kayak nggak lama lah tidurnya, nanti juga cepet bangun lagi gitu kan, kayak cuma merem-meremin mata aja. Ini bener lancar. Perjalanan yang paling khawatirin itu adalah tuh itu mulai ngantri tuh buat ke rest area, itu mulai ngantri buat ke rest area, dan akhirnya kita nggak usah ke rest area lah udah. Perjalanan saat lebaran di hari H itu bener-bener buat menurut aku ya ini lancar, karena memang kakak sepupu aku bilang yang dia tuh paling sering pergi pas hari H itu lancar dibanding hari-hari sebelumnya gitu. Hari-hari sebelumnya berarti artinya masih puasa gitu kan, melakukan perjalanan gitu kan, ke daerah Pulau Jawa gitu, itu malah rame. Tapi kalau hari H-nya itu justru lancar. Nah ini kita di tengah jalan udah mulai kayak bosen, capek ya kan, makanan banyak karena kan memang lagi momen lebaran, jadi kita bawain semua kue-kue di rumah. Dan ini aku bawa es. Ini tuh caranya, jadi aku pas di rumah tuh punya kayak wadah-wadah kecil gini, bekas kita beli kurma gitu kan, terus kurmanya udah habis, aku isi air, terus aku masukin freezer. Jadi pas kita mau berangkat, kita bawa, dan ternyata memang masih jadi es batu tuh masih banyak, dan sisanya sih jadi air kan. Jadi ya udah kita tambahin, tinggal kita tuangin nata de coco, jadi kita bisa minum es di jalan. Nggak ketinggalan aku bawa kue kaleng Tenggo, terus juga ada Yupi, satu toples, terus ada sirup juga tuh, terus ada nastar, udah pasti harus ada nastar. Tiap momen lebaran tuh harus banget ada nastar. Ini yang aku bawa rata-rata adalah parcel yang aku dapat. Jadi karena kita nggak stay di rumah, jadi ya udah kita bawa aja parcel-parcel yang aku dapat gitu kan. Nah kalau di tas ini tuh dari mama yang bawa. Mama tuh kalau pergi nggak pernah yang namanya nggak repot, pasti dia repot banget deh. Aku bingung ya kan sisa nata de coco motor di mana, karena aku takut tumpah. Terus aku tuh kayaknya mau nyari, kok bawa ciki ya. Ini ciki aku beli di supermarket kemarin pas lagi beli buat hampers, ada ciki-ciki kayak PRJ gitu, jadi aku beli. Terus itu nastar. Nah ini bawaan mamah nih. Mamah tuh kalau pergi nggak pernah yang namanya nggak repot, semuanya pasti dia bawa. Aku kayaknya nyari Malkis deh nih buat Bayero, Malkis gula, katanya ada di bawah, jadi aku cari. Banyak banget kan bawa mama, ya ampun sampai hancur tiban-tiban. Dan tara ini dia yang dicari-cari, Malkis gula buat si Bayro. Terus juga ada kacang telur, semuanya di bawah setoples-toplesnya. Karena emang kita beberapa hari lebaran perginya, jadi daripada makanan gak kemakan ya kan kita bawain aja. Tuh ada kue kaleng juga, mana gede banget lagi kalengnya, itu masih full. Dan ya kita tuh kalau makanan banyak, cuman bosen aja di perjalanan yang jauh banget. Dan kita baru sampai sini nih, mau ke arah Cirebon, dan udah mulai macet dan masih rame lancar. Jadi ya udah kita nikmatin aja perjalanannya.